Udin, ketua kelas. Sikap berdoa dimulai. Tadi sudah berdoa, semoga apa yang akan kita pelajari hari ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan di hari-hari kita ya, bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran ya. Ibu akan panggil nama-namanya. Kalian akan menjawab dengan menyebutkan nama-nama provinsi ya, seperti yang telah diajarkan kemarin. Kita telah belajar tentang nama-nama provinsi di Indonesia. Masih ingat? Nah, sekarang Ibu absen ya. Najwa, Provinsi Nangko Aceh Darussalam. Nur Laila, Provinsi Sumatera Utara. Amar Solihin, Provinsi Sumatera Selatan. Rizky, Provinsi Sumatera Barat. Aldi, Provinsi Bengkulu. Hesti, Provinsi Riau. Sahida, Provinsi Jambi. Alif, Provinsi Kepulauan Riau. Siva, Provinsi Lampung. Dewi Anggraini, Provinsi Bangka Belitung. Raihana, Provinsi Kalimantan Barat. Putri Saputri, Provinsi Kalimantan Selatan. Sri Raya, Provinsi Kalimantan Timur. Devi, Provinsi Kalimantan Utara. Fauja, Provinsi Kalimantan Tengah. Arumi, Provinsi Banten. Ainun, Provinsi DKI Jakarta. Trinovia. Hadir? Ada nggak? Trivania, Provinsi Jawa Barat. Momo, Provinsi Istimewa Yogyakarta. Akril, Provinsi Jawa Timur. nah, Ridwan, Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah semuanya hadir ya, kelas 5 ya. Kelas 5 hadir semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu minta kalian semua berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, masih ingat lagunya? Wah, berdiri dulu. Ya, ini pikirnya.
Ya, jangan. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Satu kali lagi biar semangat. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu kenapa kita harus menyanyikan lagu wajib nasional? Agar kita dapat menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia. Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Ya, kesepakatan kelasnya nih. Apa nih? Ayo. Masuk kelas tepat waktu. Oke, masuk kelas tepat waktu. Ada lagi? Ada lagi? Mendengarkan penjelasan guru. Mendengarkan penjelasan guru. Ketika guru sedang menjelaskan, harus mendengarkan dengan aktif ya. Apalagi ada lagi kesempatan kelasnya? Ya. Kelas agar tetap bersih. Menjaga kelas agar tetap bersih. Sok coba lihat lingkungan kelasnya. Di dalam nih, lihat bersih nggak? Bersih. Alhamdulillah kelasnya sudah bersih. Ada lagi? Apa? Ya. Bicara yang sopan dan baik. Bicara yang sopan dan baik. Jadi kalau berbicara jangan asal salah tuh, harus yang sopan ya. Berbicaranya harus yang sopan, yang baik ya. Tidak boleh berkata-kata kasar. Selanjutnya apa lagi? Ada lagi? Saling membantu. Saling membantu sesama teman. Di kelas 5 kita harus saling membantu. Apalagi kalau misalkan kita akan mengerjakan kelompok sesama teman, kita harus membantu mengerjakan soal-soal bareng-bareng ya, kerjasama. Ada lagi? Mengingatkan teman jika membuat kesalahan. Oke, mengingatkan teman ketika membuat kesalahan ya. Misalkan teman kamu ada yang salah, tolong diingatkan. Kalau misalkan ada teman yang berbuat salah, jangan dibiarkan, harus diingatkan. Oke, kita buat kesepakatan kelas kita ya. Kesepakatan kelas kita. Masuk kelas tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru, menjaga kebersihan kelas, berbicara yang sopan dan baik, saling membantu dengan teman, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Sepakat? Sepakat ya hari ini ya. Oke, selanjutnya kita ice breaking dulu biar semangat. Mari semangat. Semangat dong, mari semangat ya. Kita ice breaking. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3.
Oke. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh, kita hari ini belajar tentang teknologi untuk kehidupan manusia, ya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi benda dan peralatan di sekitarnya yang menerapkan prinsip teknologi, ya. Tadi sudah Ibu pancing nih, apa sih itu teknologi? Teknologi adalah penerapan pengetahuan. Apa teknologi? Ayo. Teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan apa? Menyelesaikan penyelesaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana jika teknologi membantu kehidupan kita? Apakah teknologi dapat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari? Dapat tidak? Dapat tidak? Ayo, teknologi dapat membantu kehidupan sehari-hari. Bagaimana risiko berperan dalam perkembangan teknologi? Oke, Ibu jelasin dulu ya. Sepertinya kalian masih bingung. Bu, apa sih itu teknologi? Apa sih contohnya teknologi, ya? Nah, sekarang Ibu jelasin dulu. Nah, di sini ada. Oke. Teknologi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan yang dapat membantu kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, ketika malam hari, malam akan terasa gelap. Maka dari itu, para ilmuwan menciptakan apa? Lampu. Para ilmuwan menciptakan lampu agar terlihat terang. Nah, itu adalah contoh teknologi. Selanjutnya, ketika kita akan menuju ke suatu tempat, ya, kita akan melakukan dengan cara berjalan. Ada lagi Bu naik sepeda, ada lagi Bu naik motor, ada lagi naik mobil. Nah, siapa yang menciptakan mobil, sepeda, motor? Ayo. Para ilmuwan. Mengapa ilmuwan menciptakan teknologi sepeda, motor, mobil? Agar kita tidak capek ketika melakukan perjalanan, ya. Ada lagi nih, ketika kita memiliki tempat, ketika kita tidak memiliki tempat berteduh. Nah, para ilmuwan terdahulu menciptakan sebuah gedung, ya, sebuah rumah misalkan. Nah, rumah itu terbuat dari apa? Batu bata, ada lagi semen, ada lagi keramik, besi, apa lagi? Kaca, genteng, senyaman mungkin. Nah, itu semua merupakan bentuk ciptaan dari para ilmuwan agar kita bisa berteduh di tempat yang nyaman, ya. Nah, ada lagi nih. Waktu zaman dahulu, ketika kita akan memotong, menggunakan apa? Batu untuk memotong. Ada lagi, batu digunakan untuk membuat api, ya. Ada lagi, batu digunakan untuk menulis. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman, para ilmuwan membuat apa? Alat-alat teknologi, pulpen, pensil, buku tulis untuk menulis. Itu merupakan contoh-contoh dari perkembangan teknologi. Paham sampai di sini? Apa sih teknologi? Teknologi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan yang dapat membantu kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teknologi ilmu pengetahuan, penerapan ilmu pengetahuan. Saya tahu nih gimana caranya untuk menulis, membuat pulpen dari apa misalkan, ya. Membuat buku tulis, bahan-bahannya dari apa kita terapkan, ya. Itu merupakan contoh-contoh teknologi. Misalkan saya tahu nih cara membuat ayunan, misalkan. Kalau nggak membuat kipas angin, gimana caranya? Nah, kita tahu caranya, kita terapkan, maka akan terbentuk sebuah teknologi. Ada lagi contoh
komunikasi, contohnya handphone ya. Coba ibu tanya nih, di sekitar kita, di kelas kita nih, apa nih contoh-contoh teknologi yang ada? Sebutkan coba sok dilihat sama kamu. Ada apa nih di kelas nih? Ada lampu, ada apa lagi? Lampu gunanya untuk apa tadi? Memberikan pencahayaan atau penerangan. Ada lagi apa? Jam juga merupakan contoh teknologi. Jam manfaatnya untuk apa sih? Jam untuk apa manfaatnya? Agar kita tahu waktu. Kalau zaman dahulu untuk mengetahui waktu itu tidak menggunakan jam, tapi menggunakan sinar matahari, berdiri di tengah yang terik. Nah, kita berdiri melihat apa bayangan kita. Kalau dahulu untuk melihat waktunya seperti itu. Karena ada ilmuwan membuat jam agar kita mengetahui waktu. Kalau dulu itu kompas ya. Nah, terus apa lagi selain lampu, jam apa lagi? Apa lagi? Apa? Di kelas kita aja dulu, jangan dulu di luar, di kelas kita dulu. Contoh teknologi. Laptop ya, namanya. Laptop fungsinya untuk apa? Ya, laptop untuk apa? Media untuk mengerti apa namanya? Mengakses informasi bisa. Apalagi media untuk mengetahui informasi yang penting. Kita bisa cari di Google nih, di laptop kita bisa mengerti. Misalkan mau menulis apa nih, bisa di laptop ya. Ada lagi, ada salon. Lihat salon. Nah, salon untuk apa salon? Mendengarkan musik. Ada lagi pengeras suara. Ada lagi contoh teknologi banyak di kelas ini yang belum disebutkan. Apa? Kalian duduk pakai apa? Pakai kursi. Kalian duduk pakai kursi. Terus di depan kalian ada apa tuh yang buat nulis? Meja. Apa lagi yang buat nulis? Buku. Itu merupakan contoh teknologi yang diciptakan oleh para ilmuwan. Yang contoh sederhananya. Oke, sekarang buka buku paketnya halaman 95. Stop. Ada halaman 95? Yo, ada? Oke, sudah dibuka halaman 95. Coba sekarang kalian lihat. Di halaman 95 itu ada
yang ada di rumah kalian. Di rumahnya ada semua? Ada. Ada ya, tapi kalian sudah paham. Ini adalah contoh-contoh alat perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Ya. Nah, ibu punya apa namanya? Ini nih. Pertanyaan. Cocokkan perkembangan teknologi modern dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Ya. Cocokkan dulu ya. Ibu kasih lembar kerja dulu ya. Lembar kerja. Sebelum isi lembar kerja nanti ini ibu bagikan dulu. Kalian sambil melihat video, nanti kalian sambil mencocokkan gambar-gambar di sini ya. Oke, sudah ada, kita lihat video. Ada? Suaranya kedengar tidak? Suaranya nggak kedengeran ya? Coba lihat gambarnya aja dulu. Perkembangan teknologi. Coba lihat cerita tentang perkembangan teknologi. Mari ya, ini apa namanya? Suaranya. Ini suaranya.
Baca, ayo. Baca. Terima kasih.
elektronika modern di tahun 1997. Adanya teknologi ini memiliki macamnya juga banyak membantu para petani nelayan dan pedagangnya melakukan pelawatan kehutanan di bidang manufaktur, industri pangan dan lainnya sebagainya. Berkat peran para ilmuwan kita bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan teknologi seperti saat ini. Dahulu jika kita ingin melakukan perjalanan yang sangat jauh, kita membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Dengan adanya teknologi transportasi ini Sudah bacanya? Sudah. Dari bacaan yang kalian baca tadi ya. Tadi kalian telah membaca tentang sejarah tentang teknologi, ya. Para penemu teknologi zaman dahulu. Tadi di situ ada tuh penemu TV. Pertama kali orang yang menemukan TV siapa? Siapa? Nih, penemu TV John Lightbird. Ya, itu adalah orang yang pertama kali menemukan TV. TV itu merupakan media hiburan, ya. Jadi bahwasannya Reed menunjukkan bahwa gambar hidup, gambar itu bisa bercerita, ya, bisa hidup itu lewat TV. TV alat komunikasi bukan? Alat komunikasi, media informasi. Ada lagi, tadi sudah dibaca tentang penemu apa? Penemu radio. Ini siapa nih penemu radio? Guglielmo Marconi. Beliau dari mana? Dari Italia. Beliau adalah orang pertama kali yang menemukan telegraf kabel atau radio nih. Radio zaman dahulu seperti ini. Kalau sekarang radionya sudah bagus-bagus, tapi kalau zaman dulu radionya seperti ini ya. Ya. Terus ada lagi nih sekarang yang sering dipakai oleh kalian tadi. Apa? Sering pakai apa? Handphone atau telepon. Nih penemunya ini nih ta. Alexander Graham Bell. Ini adalah orang yang pertama kali menemukan alat komunikasi berupa telepon. Ya, Alexander Graham Bell. Dilahirkan di Edinburgh, Skotlandia. Nah, pertama kali telepon ditemukan oleh orang Skotlandia. Ya, telepon zaman dulu seperti ini. Bukan canggih seperti sekarang, HP, tipis-tipis bukan ya. Kalau zaman dulu handphonenya seperti ini teleponnya. Ya, paham ya? Nah, sekarang kan tadi saya bilang para ilmuwan menciptakan teknologi supaya terang. Ketika malam hari ilmuwan menciptakan lampu supaya terang. Lampu itu menggunakan listrik. Siapa yang menciptakan listrik? Michael Faraday, yang juga disebut sebagai bapak kelistrikan dunia. Jadi berkat beliau kita bisa menikmati adanya listrik, ya, adanya listrik. Listrik itu berfungsi untuk apa? Banyak fungsinya. Untuk penerangan, ya. Kalau misalkan kita mau nonton TV tapi tidak ada listriknya, bisa nyala tidak? Tidak, ya. Kita mau apa lagi? Mau tadi di rumah, misalkan mau masak air pakai teko listrik, tapi tidak ada listriknya, mati lampu, bisa nyala tidak? Tidak. Ya, beliau adalah penemu listrik, ya, bapak kelistrikan di dunia. Ada lagi nih supaya jalannya jauh, tidak capek. Kita mau ke suatu tempat. Kalau zaman dulu kan kita berjalan ya sampai tujuan. Kalau sekarang kita menggunakan sepeda motor atau mobil. Orang yang pertama kali menemukan sepeda adalah siapa? Nicolaus Otto. Ini adalah orang yang pertama kali menemukan sepeda. Nih gambar sepeda zaman dahulu. Perkembangan zaman makin kesini makin canggih, makin bagus. Malah sekarang ada sepeda listrik. Itu merupakan ciptaan dari para ilmuwan ya, yang jenius, yang pinter-pinter. Beliau bisa menciptakan listrik atau berbagai macam model ciptaannya ya. Ada lagi nih jam. Tadi saya tanya siapa yang pertama kali orang yang menciptakan jam atau penemu jam? Adalah Peter Henley. Dari mana? Dari
B.J. Habibie, ada yang tahu siapa sih B.J. Habibie? Siapa? B.J. Habibie adalah presiden ketiga. Tepuk tangan dong. Ingat ya, presiden ketiga kita adalah B.J. Habibie. B.J. Habibie beliau adalah insinyur penemu pesawat. Nih, Ibu lihatin nih pesawatnya nih. Nah, nih ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? B.J. Habibie presiden adalah presiden ketiga, ya. Beliau telah menciptakan pesawat apa? Pesawat N250 Gatot Kaca. Kalau dulu ya. Kalau sekarang banyak ciptaannya, ada Garuda, Lion Air. Kalau dulu mah namanya Gatot Kaca, ya. Tahu ya? Ini adalah ilmuwan dari Indonesia yang menciptakan pesawat. Siapa yang udah pernah naik pesawat? Ada? Naik pesawat pernah? Nggak pernah. Ada yang mau naik pesawat? Yang mau naik pesawat ada nggak? Ada. Cung yang ingin naik pesawat? Nah, cung ya, semuanya harus merasakan bercita-cita ingin menaik pesawat. Kemana Bu? Naik pesawat kemana? Ke Arab. Kemana lagi naik pesawat? Nah, dengan menggunakan pesawat perjalanan akan lebih cepat. Ya, kalau misalkan naik motor, naik mobil perjalanan itu lama berjam-jam, tapi kalau naik pesawat itu secepat kilat, langsung nyampe. Ya, perbandingannya hanya beberapa jam. Lumayan cepat kalau naik pesawat. Nah, ini nih tadi belum disebutin sama Ibu. Ini apa nih, gambar apa? Roket. Nah, penemu roket siapa? Robert Hutchins adalah penemu roket. Ini apa nih yang bawah? Kapal laut. Ada yang pernah naik kapal laut? Nah, naik kapal laut. Gimana naik kapal laut rasanya? Seru, ya. Takut nggak? Takut. Nah, siapa yang pertama kali menciptakan kapal laut? Nih. Siapa? Siapa tadi yang menciptakan kapal laut? Yang menciptakan kapal laut adalah siapa yang masih ingat? Yang menciptakan kapal laut adalah Robert Fulton. Ya, Robert Fulton adalah orang yang pertama kali membuat kapal laut dari kayu ini. Ini adalah Robert Fulton. Ya, beliau adalah orang yang pertama kali menciptakan kapal laut dari kayu seperti ini. Ya, paham ya? Ibu. Nah, sekarang kalian siapa yang mau maju ke depan nih? Cocokkanlah gambar teknologi modern dengan teknologi kuno berikut. Lalu tulislah nama teknologi tersebut di dalam kolom jawaban. Ya. Siapa yang mau ke depan? Siapa yang mau ke depan? Maju. Sudah nih. Cocokkan. Ini gambar apa? Televisi zaman dulu atau zaman sekarang? Zaman dulu yang mana? Ya, depan. Tidak menjodohkan. Yang ke depan. Pak Asa. Oke, betul? Sini dulu. Tadi Ira milih TV, ya. Ini TV zaman kapan lah? Zaman sekarang TV-nya canggih-canggih, tipis-tipis ya. Kalau zaman dulu TV-nya jadul, ada boxnya gede ya lah ya. Nah, sekarang Ibu tanya, fungsinya TV buat apa? Media hiburan. Fungsinya TV media hiburan, betul? Betul. Tepuk tangan dong. Siapa lagi nih yang mau menjodohkan? Ayo maju, jangan malu-malu. Ya.
Ayo Dra, maju. Ayo Rizky, boleh maju. Nah, pilih yang mana? Ayo, zaman dulu sama yang zaman sekarang. Pilih apa Rizky? Pilih handphone. Sini dulu. Ini handphone zaman kapan nih? Zaman sekarang. Kalau yang ini? Kenapa Rizky pilih handphone? Karena buat alat komunikasi. Karena apa? Handphone alat komunikasi. Karena handphone buat alat komunikasi. Betul. Kasih tepuk tangan. Ada lagi nih, masih ada kecokan lagi. Berapa? 2 orang lagi ya? Siapa lagi yang mau maju? Ayo sok, cepat. Yang mau maju gerak. Ayo gerak maju, 3 kecokan. Yang belum apa tuh, tinggal gambar radio salon sama laptop. Ya. Ayo gerak maju. Malu-malu. Ayo sok maju. Ayo. Jangan malu-malu. Handphone dan gerak maju. Ayo gerak maju. Apa? Nah, apa itu? Salon untuk apa? Salon untuk mendengarkan musik atau pengeras suara. Udah, kasih tepuk tangan. Satu lagi, apa tuh yang belum? Gambar apa? Gambar apa? Gambar laptop. Nih, laptop sama mesin T. Kalau zaman dulu itu tidak ada laptop, tapi adanya mesin T. Paham ya? Paham sampai di sini. Sekarang kalian mau kerjakan yang sudah ibu bagikan tadi. Nah, nih di sini ada apa namanya? Lampiran kerja tentang teknologi di sekitar kita ya. Tulis nama-nama teknologi yang ada di sekitar kamu yang tadi sudah dijelaskan apa saja. Nih di sini ada apa aja, sekarang tulis ya. Ya, masih ingat kan tadi yang pertama nih teknologi yang ada di sini apa aja? Tinggal ditulis, sok, kerja kelompoknya. Ayo. Tadi ada apa di sini? Ada jam, apa lagi? Tempatnya di mana ditemukannya? Menggunakan listrik apa enggak? Apa? Jam tadi ditemukannya di mana? Di sini ada jam enggak? Ada. Tulis jam berarti. Terus apa lagi? Tempat ditemukannya di mana? Di kelas. Menggunakan listrik apa tidak jam? Tidak. Tinggal tulis tidak. Kegunaan jam untuk apa? Ayo. Tadi sudah dijelaskan di awal. Tinggal ditulis. Ayo gerak, udah. Apalagi yang kalian temukan tadi? Ya. Oke, udah stop kerja kelompoknya. Dibantu. Ayo tadi apa aja yang dijelaskan di awal?
sok sekarang gerak. Ibu kasih waktu 2 menit. Ayo gerak. Ya udah banyak nih, kelompok ini sudah banyak nih, mendapatkan apa aja nih, banyak nih. Ya ingat-ingat. Benda yang sering, teknologi yang sering kalian gunakan apa? Apa? Ada jam, ada HP, ada TV, banyak ya. Di rumah misalkan kamu suka melihat ibu kalian menggunakan alat teknologi apa? Misalkan, yang dapat membantu. Hah? Sudah beres? Sudah ya. Nah, sekarang sudah beres ya tadi. Kita speaking ah. Yuk kita speaking. Kita nyanyi lagu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Ingat? Ada. 1, 2, 3. Perkembangan teknologi komunikasi berguna untuk kita. Ilmu pengetahuan semakin bertambah. Teknologi berguna. Gawai internet, radio, dan televisi. Alat komunikasi masa kini. Gawai internet, radio, dan televisi. Berbagi berita setiap hari. Yang semangat pakai tepuk. 1, 2, 3. Perkembangan teknologi komunikasi berguna untuk kita. Pengetahuan semakin bertambah. Teknologi berguna. Gawai internet, radio, dan televisi. Alat komunikasi masa kini. Gawai internet, radio, dan televisi. Berbagi berita setiap hari. Oke, udah ya, ngerjain itunya udah beres. Tadi sih udah dibagikan apa lembar kerjanya sama ibu, manfaat teknologi. Sudah. Apa namanya? Sudah kerja kelompok sudah? Sudah. Sekarang maju ke depan. Ya. Manfaat teknologi yang kamu tulis tadi apa? Sudah tulis ya? Sudah maju? Sudah siap? Siapa dulu yang mau maju? Sudah? Boleh. Siapa dulu yang maju? Coba lihat. Ayo. Sudah belum? Nah, nih yang ini sok maju. Siap, sok maju. Sok. Tadi sudah menentukan apa? Baca ini kalau di depan. Nih, sok. Ayo gerak. Aman gimana? Sini. Kelihatan gak aman? Udah? Pakai dirinya udah. Sok, bacain Aman tadi nomor apa? Nulis apa di kelas ini nomor apa Aman? Aman nomor apa? Laptop, sok. Laptop. Aman nomor laptop. Apa fungsinya laptop Cina Aman? Ayo, sok baca. Fokus menggunakan listrik dan membutuhkan stop kontak untuk dapat mengalirkan tenaga listrik. Nah, infokus, Amar di sini nemuin infokus yang mana sih infokus Amar? Sok, yang mana infokus?
Ya, gambar infrakus yang mana? Ada nggak? Infrakus nih, ini merupakan alat teknologi berupa infrakus. Menggunakan listrik tidak? Menggunakan stop kontak tidak? Menggunakan. Sok, udah kasih tepuk tangan buat Amal. Ada lagi, siapa lagi yang maju? Sok, Sarah maju boleh. Sok, Ila, kelompok Ila menemukan apa? Baca, kelompok kami menulis tentang menemukan handphone di kelas ini. Apa? Sok. Handphone membutuhkan aliran listrik jika dicas dan manual menggunakan baterai agar bisa berfungsi dengan baik. Di dalam handphone terdapat baterai. Kasih tepuk tangan buat kelompok Ila. Satu lagi, sok. Sok maju, siapa lagi? Alif, Asap boleh maju Alif. Sok, baca Alif mau apa tadi? Kulkas. Alif di rumahnya ada kulkas. Kulkas buat apa Cina Alif? Ya. Kulkas membutuhkan stop kontak agar dapat menggerakkan tenaga listrik dengan baik. Kulkas merupakan perubahan energi yang terjadi dalam kulkas dimulai dari energi listrik yang berubah menjadi energi kinetik atau penggerakan motor kompres dan ada perubahan lagi menjadi energi panas untuk memberikan tekanan tinggi pada gas refrigeran. Kulkas adalah alat rumah tangga yang menggunakan proses pendingin untuk mendukung proses pengawetan makanan. Pintu kulkas mengandung magnet agar kulkas dapat tertutup dengan rapat sehingga udara tidak keluar masuk. Oke, tepuk tangan. Nah, apakah ada pertanyaan nih? Apakah teknologi harus menggunakan listrik? Jawabannya? Hah? Apakah semua teknologi menggunakan listrik? Ya. Terus pertanyaan lagi, apakah setiap teknologi pasti membantu manusia menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Ada lagi, apa jadinya jika kalian tidak lagi dapat menggunakan benda-benda berteknologi? Ayo, kalau kalian tidak lagi menggunakan benda berteknologi. Hah? Nah, yang keempat, jadi menurut kalian apa pengertian teknologi? Nah, jawabannya, apakah teknologi harus menggunakan listrik? Jawabannya tidak, karena semua teknologi tidak semua memerlukan aliran listrik agar berfungsi. Contohnya gunting, penggaris, pensil, papan tulis dan sebagainya itu merupakan contoh teknologi yang tidak menggunakan listrik. Ya. Apa setiap teknologi pasti membantu manusia? Jawabannya tadi betul. Ya, semua teknologi dapat membantu permasalahan manusia. Terus, apa jadinya jika kalian tidak lagi dapat menggunakan teknologi? Ya, kalau kalian tidak menggunakan lampu, mau berjalan mau pergi ke jalan-jalan tidak menggunakan sepeda atau motor, pasti kita akan repot. Nah, jadi menurut kalian apa pengertian teknologi? Ayo, teknologi adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oke, masih semangat? Masih semangat. Oke. Nah, sekarang kita refleksi nih. Siapa yang mau maju refleksi? Apa sih itu refleksi? Tadi kan kita udah belajar tentang teknologi, udah berkeliling nih, udah bercerita tentang siapa penemu teknologi, orang yang pertama kali menemukan teknologi TV, listrik, apalagi handphone, ya. Coba sekarang kalian tadi kan sudah melihat video, coba sekarang ceritakan perasaan kalian belajar hari ini tentang teknologi bagi kehidupan kita. Siapa yang mau maju ke depan? Sok, maju, kita refleksi dulu ya.
Saya sangat senang belajar pada hari ini karena ibu guru menggunakan media pembelajaran yang menarik. Saya bisa melihat video dan belajar bersama. Saya dapat mengetahui manfaat teknologi bagi kehidupan sehari-hari. Semoga hari-hari berikutnya lebih menarik lagi pembelajarannya. Kasih tepuk tangan. Hari ini belajarnya senang? Hari ini belajarnya senang karena tadi kita sudah belajar tentang teknologi, manfaat teknologi ya. Manfaat teknologi bagi kehidupan manusia sangat bergunanya banyak ya. Kita harus pandai-pandai memanfaatkan perkembangan teknologi ya. Contoh kecil misalkan kita punya HP, kita harus menggunakan HP itu sebagai alat komunikasi sebaik mungkin ya. Jangan sampai alat komunikasi itu digunakan oleh digunakan salah ya, digunakan dengan tidak sewajarnya. Misalkan main game sampai lupa waktu ya. Kalau misalkan Bu, HP buat belajar bisa tidak? Bisa ya. Oke. Ibu punya permainan lagi. Ibu punya permainan. Nih, siapa yang mau maju ke depan? Bantu Ella untuk menemukan jalan menuju sekolahnya. Nih. Siapa nih yang mau bantu Ella? Ya, jalannya kemana nih? Si Ella mau ke sekolah lewat mana? Yang dekat jalannya, yang ada ya. Ya, udah jauh. Ayo. Sekarang maju ke depan. Sudah. Kemana jalannya si Ella nih? Biar cepat datang ke sekolah. Nah, betul? Betul. Kasih tepuk tangan dong buat Ali. Berarti si Ali sudah dari jauh sudah melihat jalan yang dekat sebelah sini kayaknya lewat sini. Nah, berarti langsung menemukan jalan, betul ya? Betul. Oke anak-anak, kita tadi kita sudah belajar tentang teknologi. Kalian tadi sudah membaca tentang penemu teknologi, sejarah tentang teknologi, kosakata baru yang kalian dapat dari pengalaman belajar tentang perkembangan teknologi adalah tadi apa? Manusia purba itu tadi ada ya. Manusia purba itu adalah manusia purba itu adalah manusia yang hidup di zaman dahulu, di zaman sejarah ya, itu manusia purba ya. Telekomunikasi apa tadi? Komunikasi yang merujuk pada kombinasi suara dan data baik analog maupun digital. Terus komputer, laptop tadi apa? Komputer itu merupakan alat elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data ya. Nah, jadi kesimpulannya hari ini adalah teknologi adalah bentuk penerapan ilmu pengetahuan ya untuk menyelesaikan permasalahan atau menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi perkembangan zaman makin maju, makin canggih. Jadi teknologi diciptakan untuk membantu kehidupan kita dalam sehari-hari. Teknologi sederhana contohnya tadi apa? Pisau, apalagi obeng, ya, palu, ada buku, ya, ada pulpen, ada pensil, ya. Nah, teknologi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kalian tadi sudah melihat perubahan dari waktu ke waktu. Contohnya tadi apa? Telepon. Kalau zaman dulu teleponnya itu pakai gagang ya, disimpan, nggak bisa dibawa-bawa. Kalau sekarang sudah canggih, teleponnya bisa dibawa-bawa ya. Bentuk penerapan teknologi juga bisa dalam bentuk proses seperti teknologi pengolahan tanah. Tadi tanah bisa diolah untuk menjadi bata dan bisa digunakan untuk membuat bangunan ya. Salah satu bentuk penerapan teknologi yaitu mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya seperti pembangkit listrik. Oke? Itu kesimpulan hari ini. Paham?
bisa. Robot. Para ilmuwan menciptakan robot untuk menggantikan peran manusia. Contohnya misalkan jangan jauh-jauh, di rumah kita ada mesin cuci. Nah, ibu kalian kalau mau nyuci gimana tuh? Zaman dulu sebelum punya mesin cuci. Terus cuci ya. Kalau sekarang punya mesin cuci, nyucinya masukin tinggal pencet. Jadi nggak perlu capek, ya. Jadi teknologi bisa menggantikan peran manusia dalam mencuci. Ada lagi yang lain. Peran teknologi bisa menggantikan manusia. Contohnya, ingat-ingat apa? Yang ada di sekitar kamu aja. Ya. Apa? Peran teknologi bisa menggantikan manusia. Apa? Contohnya apa? Yo. Hah? Ada yang tahu kolektor? Ada yang tahu kolektor? Kolektor buat apa? Kolektor sawah. Zaman dahulu petani membajak sawah menggunakan kolektor apa? Tenaga hewan. Sekarang menggunakan apa? Kolektor. Berarti teknologi bisa menggantikan peran manusia atau binatang, ya. Makhluk hidup yang lainnya. Manusia dulu membajak sawah menggunakan cangkul, ya, menggunakan cangkul. Dengan dari waktu ke waktu para ilmuwan menciptakan teknologi membajak sawah menggunakan sapi ditarik, ya, orangnya naik, sapinya yang bawa. Kalian? Benar nggak? Pernah lihat ya? Ya. Kalau sekarang menggunakan teknologi kolektor. Nah, si petani tinggal megang 3 motor, jalan sendiri, ya. Itu merupakan perkembangan teknologi. Oke? Paham ya? Ada lagi yang bertanya? Apa? Bagaimana cara kita mengurangi dampak negatif teknologi pada kesehatan? Oke, bagaimana cara kita untuk mengurangi dampak negatif teknologi pada kesehatan? Ada yang tahu? Yang tahu nggak? Misalkan dia tadi alat komunikasi apa? Handphone bisa bermanfaat untuk manusia. Handphone juga bisa merusak manusia. Contohnya apa? Hah? Kalau kita main game berlarut-larut bisa merusak tidak? Merusak apa itu? Merusak mata. Sama merusak mata kita. Kita fokus ke main game. Selanjutnya apa lagi? Ya, tidak fokus belajar, karena main HP, ya. Jadi bagaimana cara kita untuk apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara kita untuk mengurangi dampak negatif? Makanya kita harus menggunakan handphone dengan sebaik mungkin. Gunakan untuk belajar, ya, memanfaatkan untuk belajar. Jangan disalahgunakan handphone buat main game. Apalagi sekarang banyak situs-situs, ya, yang tidak baik dicontoh, ya, di HP ataupun di komputer. Makanya kamu harus pandai-pandai mencari informasi, ya, di alat komunikasi seperti HP. Jangan sampai kamu itu menyalahgunakannya, ya. Di TV juga sama, ya. TV alat hiburan, media hiburan. Jangan sampai kamu lupa waktu untuk belajar karena melihat TV. Oke? Cukup, ya. Nah, paham hari ini kita belajar apa tadi? Belajar apa tadi kita? Teknologi untuk kehidupan. Ayo semangat. Nanti kita akan lanjutkan ke pelajaran berikutnya, ya. Tadi kita sudah menjelaskan tentang teknologi, manfaat teknologi, dan perkembangan teknologi, ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini, apa yang Ibu ajarkan hari ini, semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Oke? So, bukunya boleh ditutup, disimpan.
siap berdoa. Siap dulu. Nah, bukunya ada. Rapikan lagi. Kita siap berdoa ya. Sebelum pulang, oke, sebelum pulang. Ya, sikap berdoa sebelum pulang. Sikap